Selamat datang di channel kami, tempat terbaik untuk memahami keuangan dan bisnis dengan cara yang mudah dan menarik. Pernahkah Anda berpikir bagaimana perusahaan menilai efektivitas mereka dalam menghasilkan keuntungan? Atau bagaimana investor meninjau kesehatan keuangan suatu bisnis? Jawabannya ada dalam analisis rasio profitabilitas. Di video ini kita akan membahas secara detail proses analisis rasio profitabilitas. Kami akan mengupas rasio-rasio utama yang perlu Anda ketahui, cara menghitungnya, dan yang terpenting, bagaimana memahami hasilnya untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Apakah Anda seorang mahasiswa, profesional keuangan, atau pengusaha? Pemahaman tentang rasio profitabilitas ini akan membantu Anda menilai performa perusahaan secara lebih akurat. Jadi, siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai mempelajari analisis rasio profitabilitas ini. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari kami. Sebelum kita lebih jauh membahas analisis rasio profitabilitas, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan alat ukur seberapa baik penilaian perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini memiliki peran penting karena dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber dayanya untuk meraih keuntungan. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas menilai seberapa efisien manajemen dalam mengoptimalkan keuntungan dari penjualan, aset, dan ekuitas. Dengan mempelajari rasio ini, kita bisa mengetahui apakah performa keuangan perusahaan sudah mencapai tingkat optimal atau masih perlu perbaikan. Bisa dikatakan, semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan, semakin dinilai baik kinerjanya dalam menghasilkan suatu laba yang berasal dari sumber daya yang ada. Rasio ini menjadi alat penting bagi investor, pemilik bisnis, dan manajemen untuk mengukur efisiensi operasional dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Dalam dunia keuangan, rasio profitabilitas adalah indikator kunci utama kemampuan perusahaan dalam menunjukkan persaingan di industrinya dan menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Setelah memahami pengertian dari rasio profitabilitas, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengenal beberapa jenis utama dari rasio ini yang sering digunakan dalam analisis keuangan. Pertama, ada gross profit margin atau margin laba kotor. Rasio ini menunjukkan besarnya laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik karena mencerminkan efisiensi dalam produksi dan pengelolaan biaya. Kemudian, ada net profit margin atau margin laba bersih, yang biasanya mengukur laba bersih dari total penjualan. Rasio menunjukkan besaran keuntungan bersih yang tersisa setelah semua biaya operasional, pajak, dan beban lainnya. Rasio ini membantu kita dalam memahami seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jenis ketiga adalah Return on Assets (ROA). Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan suatu asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik perusahaan dalam memaksimalkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Berikutnya ada Return on Equity (ROE). Rasio ini menghitung pengembalian atas ekuitas atau modal yang dimiliki pemegang saham, sehingga sangat berperan penting bagi para investor. ROE tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari modal pemegang saham. Jadi, keempat rasio ini, gross profit margin, net profit margin, return on assets, dan return on equity memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai seberapa efisien dan efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai perspektif. Dengan memahami jenis-jenis rasio ini, kita bisa lebih teliti dalam menilai performa keuangan perusahaan dan melihat area yang bisa ditingkatkan. Di segmen sebelumnya, kita telah membahas berbagai jenis rasio profitabilitas. Sekarang, mari kita lihat cara menghitung dan menganalisis setiap rasio di PT Yudi Dijaya Noto untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara lebih mendalam. Kita mulai dengan melihat data keuangan PT Yudi Dijaya Noto. Dalam hal ini pendapatan, penjualan, biaya, dan laba untuk 5 tahun terakhir. Untuk penjualan PT Yudi Dijaya Noto terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Hal ini sangat mempengaruhi laba bersih perusahaan selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sebesar 306,046,000 new yang terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2022 sebesar 272,605,000. Berdasarkan laporan keuangan PT Yude Dijayanoto tahun 2022, ekuitas dan aset perusahaan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada July, ekuitas tercatat sebesar 109,073,000 dan meningkat menjadi 223,21,000 pada 2018. 1. Cross margin 45-68%. Menunjukkan efisiensi laba kotor dari penjualan. Semakin tinggi, semakin baik. 2. Profit margin 12,2%. Dari setiap satu penjualan, perusahaan menghasilkan laba usaha 12,2%. 3. ROA 13-30%. Perusahaan menggunakan asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba. 4. ROI 280-50%. Modal pemegang saham sangat produktif dalam menghasilkan laba bersih. Semua rasio menunjukkan kinerja perusahaan yang efisien dan menguntungkan. 29. 1. Cross margin 48,9%. Efisiensi laba kotor perusahaan tinggi, dengan hampir setengah penjualan menjadi laba kotor. 2. Profit margin 8,91%. Setiap ratu penjualan menghasilkan laba usaha sebesar 8,1%. 3. ROA 996%. Perusahaan cukup baik memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. 4. ROE 2362%. Perusahaan mampu memberikan keuntungan signifikan dari modal pemegang saham. Rasio-rasio ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan efisien. 2021. Cross margin 48,81%. Perusahaan menghasilkan hampir 49% laba kotor dari total penjualan, menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan biaya produksi. 2. Profit margin 860%. Dari setiap satu penjualan, laba usaha yang diperoleh sebesar 8,2%. 3. ROA 965%. Perusahaan cukup efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba usaha. 4. ROE 12,48%. Modal pemegang saham menghasilkan laba bersih sebesar 12,48%, mencerminkan pengelolaan modal yang stabil. Rasio ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang efisien dan sehat. 2021. 1. Cross margin 49,74%. Perusahaan menghasilkan hampir 50% laba kotor dari total penjualan, menunjukkan efisiensi yang sangat baik dalam pengelolaan biaya produksi. 2. Profit margin 6,1%. Dari setiap satu penjualan, perusahaan menghasilkan laba usaha sebesar 6,1%. 3. ROA 670%. Perusahaan cukup baik memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba usaha. 4. ROE 970%. Modal pemegang saham memberikan laba bersih sebesar 970%, mencerminkan pengelolaan modal yang stabil. Hasil ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup sehat dan efisien. 2022. 1. Cross margin 51,1%. Perusahaan berhasil menghasilkan laba kotor sebesar 5,91% dari total penjualan, menunjukkan efisiensi pengelolaan biaya produksi. 2. Profit margin 7%. Dari setiap satu penjualan, perusahaan menghasilkan laba usaha sebesar 7,54%. 3. ROA 888%. Perusahaan cukup efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba usaha. 4. ROE 12,26%. Modal pemegang saham memberikan laba bersih sebesar 12,06%, mencerminkan pengelolaan ekuitas yang baik. Rasio ini menunjukkan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang solid dan efisien. Untuk melihat perkembangan, maka disajikan tabel perkembangan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2022, seperti yang nampak berikut ini. Perkembangan rasio profitabilitas PT. Manfaat rasio profitabilitas dalam analisis bisnis. Rasio profitabilitas adalah alat penting untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Indikator utama meliputi 1. ROA, Return on Assets, mengukur efektivitas aset dalam menghasilkan laba. 2. ROE, Return on Equity, menunjukkan laba yang dapat dinikmati pemegang saham. 3. NPM, Net Profit Margin, mengukur efisiensi pengelolaan pendapatan terhadap penjualan total. Rasio ini memberikan wawasan mendalam tentang posisi keuangan perusahaan. Nilai yang rendah dapat menjadi sinyal untuk meningkatkan efisiensi aset atau mengurangi biaya. Selain itu, rasio profitabilitas membantu perusahaan membandingkan kinerja dengan rata-rata industri untuk meningkatkan daya saing. Pentingnya rasio profitabilitas terletak pada kemampuannya membantu perusahaan membuat keputusan strategis demi pertumbuhan keuangan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk berbagi, berlangganan, serta bertanya di kolom komentar.